Bab 2257. Aku ingin istirahat. Wajahnya penuh kenikmatan, dan dia tidak merasa bahwa dia baru saja membunuh seseorang dan merampas nyawa orang lain sesuka hati. Kamu menjijikkan. Angin hitam tidak sopan. Dalam kegelapan, dia masih berbicara secara langsung. Setiap kali aku melihatmu seperti ini, aku ingin muntah. Dia mendengus dan matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Orang gila, kapan kamu bisa pulih? Pria yang duduk di sana, yang disebut orang gila olehnya, hanya tersenyum dan tidak keberatan disebut orang gila. Sebenarnya, gelar ini masih populer bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sekarang, banyak orang pasti sudah lupa siapa nama aslinya. Jangan khawatir. Sekarang saya baru bangun, saya harus menikmati rasa darah sekarang. Kata orang gila itu. Apakah rasanya akan berbeda dari masa lalu atau tidak? Aku membangunkanmu, bukan untuk membuat Anda menjadi gila. Angin hitam berkata. Cepat, cari kolam umur panjang. Jika tidak dapat menemukan kolam umur panjang, semua orang pasti mati. Dia menemukan orang gila ini terlebih dahulu, tetapi dia tidak membiarkan orang gila ini menjadi terlena di sini. Dia dibangunkan untuk melakukan sesuatu. Kolam umur panjang sangat penting. Apakah itu dia, Master Caplang, atau mereka yang masih tertidur dan masih belum bangun, menunggu kesempatan seperti itu? Kenapa terburu-buru? Orang gila itu mencibir. Aku sudah tidur terlalu lama, tidak bisakah aku menikmatinya? Dia memandang angin hitam dan tidak bermaksud menyembunyikannya. Kolam itu pasti dicari, kalaupun aku tidak menemukannya, aku tidak perlu mencarinya. Apakah kataku? Angin hitam marah. Apa maksudmu? Tidak ada maksud. Angin hitam itu marah, dan aura horor meletus dari tubuhnya dalam sekejap. Apa yang kamu bicarakan? Aku ingin istirahat. Orang gila itu berkata lagi. Jangan ganggu aku. Angin hitam tidak berbicara, tetapi kemarahan di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia menghabiskan banyak energi sebelum dia menemukan orang gila ini, dan bahkan membangunkannya. Bajingan ini malah mengatakan dia ingin istirahat. Bukankah itu sudah cukup setelah tidur selama bertahun-tahun? Belum cukupkah istirahatnya? Jangan menatapku, aku tidak menyalahkanmu karena membangunkanku. Keluar dari sini selagi aku tidak marah. Orang gila itu tidak sopan. Jika dia tidak terbangun, dia masih bisa tertidur sekarang, dan tentu saja dia bisa hidup lebih lama. Ketika dia bangun sekarang, jika dia tidak dapat menemukan kolam umur panjang, hidupnya akan terbatas. Dia tidak marah, tapi angin hitam marah lebih dulu. Hehe, apakah kamu pikir jika kamu tidak bekerja keras sekarang, kamu akan memiliki kesempatan di masa depan? Angin hitam berkata dengan dingin. Bang! Orang gila itu bergerak tiba-tiba, seperti orang gila sejati. Dia berkata bahwa dia akan melakukannya. Seluruh orang bergegas dalam sekejap dan mendorong angin hitam ke dinding. Dampaknya memekakkan telinga. Dindingnya retak, dan banyak debu yang terlepas. Aku tidak peduli dengan siapapun. Kata orang gila itu. Siapapun yang membuatku tidak bahagia, aku akan membunuhnya. Siapapun itu. Dia melepaskan, dan angin hitam itu meluncur ke tanah, matanya menatap orang gila penuh amarah. Orang gila itu mengabaikannya dan pergi dengan tertawa terbahak-bahak. Brengsek. Angin hitam memarahi. Dia baru sadar kalau yang dia bangunkan itu benar-benar orang gila yang tidak terkendali sama sekali. Dia takut hanya Master Caplang yang bisa membuat orang gila patuh. Tapi sekarang, Master Caplang bahkan tidak tahu dia pergi kemana. Melihat orang gila itu pergi, angin hitam bangkit,
merapikan pakaiannya, membersihkan debu, tidak mengatakan apa-apa, dan segera pergi mencari Master Caplang. Orang gila ini adalah senjata tajam, dan itu hanya akan melukai dirinya sendiri jika dia tidak menggunakannya dengan baik. Tapi jika bisa digunakan dengan baik, pasti akan bisa menemukan kolam umur panjang dengan lebih lancar. Lagi pula kemampuan orang gila ini masih cukup kuat. Bab 2258. Aku bisa tahan. Pada waktu itu, di pihak Greyzet, Butler Suko telah diminta untuk melacak keberadaan orang gila ini sebanyak mungkin. Menurut lelaki tua nakal itu, lelaki ini memang benar-benar gila, egois, dan hanya bertanggung jawab atas kesenangan dan kebahagiaannya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Orang-orang seperti itu seringkali yang paling berbahaya. Begitu mereka menjadi gila, orang biasa tidak bisa menghadapinya, dan dia hanya akan membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Pada saat ini, Greyzet sedang duduk di sofa dan tidak mengganggu ibu dan putrinya. Bocah lelaki tua yang nakal tinggal di villa keluarga Syam dan menolak pergi kemanapun, jadi dia harus mengatur kamar untuknya. Begitu putrinya bangun, dia akan berlari untuk melihatnya, dan menertawakannya dan sangat bahagia, karena takut seseorang akan menculik muridnya. Bahkan ayahnya sendiri tidak mengawasi seperti itu. Dia tidur lagi, bayi kecil ini telah tidur sepanjang hari. Bocah nakal tua itu berjalan keluar sambil menghela nafas. Anak kecil ini, bisakah kamu menyuruhnya bermain sedikit lebih lama? Sayang saat ini, semuanya seperti ini. Greyzet sudah bertanya kepada istrinya. Bayi pada dasarnya tidur, dan ketika mereka bangun, mereka hanya ingin minum susu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia melirik bocah lelaki tua yang nakal itu. Ketika dia bertambah tua, energinya akan kuat, dan kamu mungkin tidak bisa menjaganya saat itu. Siapa yang kamu pandang rendah? Bocah nakal tua itu tertawa. Jangan bilang itu bayi perempuan, bahkan seekor naga, aku bisa tahan. Dia cemas sekarang, bayi ini belum dewasa, rentang hidupnya akan mencapai batasnya saat itu, dan muridnya belum mempelajari keterampilannya. Itu sia-sia. Setelah memikirkannya, bocah nakal tua itu duduk di sebelah Greyzet. Yah, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Tidak perlu didiskusikan. Greyzet menggelengkan kepalanya secara langsung. Aku tidak tertarik. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak tertarik sebelum mendengarnya? Sebelum dia berkata, Greyzet menolak, membuat bocah nakal tua itu sedikit cemas. Semuanya untuk kebaikan muridku. Kuberitahu, muridku, jika tulangnya dicuci, di masa depan dia pasti jadi orang yang berbudi luhur dan berbakat. Bocah tua berkata, jika Anda dapat menemukan kolam umur panjang, untuk membantunya mencuci otot dan tulangnya, maka dia pasti akan bisa lepas landas di masa depan. Greyzet masih menggelengkan kepalanya. Putri saya hanya ingin dia menjadi aman dan sehat. Apa umur panjang, apa kemuliaan dan kekayaan, dia tidak perlu untuk kerja keras, saya bisa memberinya. Kamu bocah, kenapa tidak bisa memahaminya? Bocah nakal tua itu cemas. Bagaimana jika kelak putranya lahir? Greyzet merenung sejenak. Kalau begitu biarkan dia bekerja keras. Bocah nakal tua itu tercengang dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Greyzet, bajingan ini, terlalu eksentrik. Apa putrinya sangat berbeda? Apakah ini yang dikatakan orang? Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Greyzet tidak mau pergi mencari kolam,
membuat marah bocah nakal tua itu. Jika saya dapat menemukannya, di mana saya ingin Anda membantu. Bocah anak nakal tua tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Ini adalah untuk putri Anda, dia bukan hanya murid saya." Nasib baik seseorang adalah hanya beberapa poin kunci. Peluang, sekarang di depan Anda, dapat membuka jalan baginya, tapi Anda acuh tak acuh. Dia marah, punggungnya naik turun. Grey Z hanya menatapnya, tersenyum tipis, dan tidak mengatakan apa-apa. Untuk Grey Z, yang terbaik di dunia adalah master seni bela diri puncak, tapi dia benar-benar tidak ingin memiliki ide untuk putrinya pergi dengan cara ini di masa depan. Selama putri Anda bahagia, sehat, bahagia, dan polos, itu cukup. Melihat Grey Z tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan, bocah nakal tua itu menjadi marah dan berbalik pergi. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Grey Z. "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, tentu saja aku akan melampiaskannya." Grey Z menggelengkan kepalanya, Zen dan yang lainnya sepertinya akan mengalami kesulitan.